Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang mohon maaf saya sebagai host juga dan sekaligus saya akan menyampaikan kajian kitab Tanbihul Ghafilin yang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai penyakit hati atau yang tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli sebagai hijab-hijab yang akan menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bisa menjadi penyebab terhalangnya dari diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang fitnah dan namimah. Ya. Fitnah dan namimah ini sebenarnya dua kata yang identik satu sama lain. Ya. Fitnah itu adalah namimah adalah perbuatannya. Artinya ketika kita membicarakan tentang membicarakan kebohongan yang terjadi pada orang lain, tentang keburukan orang lain, nah itu adalah namimah perbuatannya. Sedangkan fitnah itu kebohongan tentang kejelekan saudara kita yang kita sampaikan kepada orang lain, nah itu adalah disebut dengan fitnah. Jadi fitnah dengan namimah ini adalah dua kata yang identik satu sama lain. Ya. Kalau Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa orang yang suka menyebarkan fitnah atau disebut dengan namimah ini, dia juga disebut dengan sebutan al-haliqah. Jadi penyakit-penyakit atau hijab-hijab yang sudah kita bahas kemarin, ghibah, kemudian hasud, takabur, ujub, dan nanti juga ada riya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Namimah ini juga termasuk perbuatan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir itu di dalam tafsirnya sebagai haliqah. Al-haliqah artinya pemangkas atau pencukur, penghabis. Kenapa disebut dengan demikian? Karena namimah ini atau memfitnah ini bisa membuat habisnya kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan jika kita lakukan ini kepada orang lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan kaji kitab Tanbihul Ghafilinnya. Kita awali dengan sebuah hadis dari Huzaifah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun ay nammamun. Dalam satu riwayat disebutkan dengan kata qattat, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata nammam. Ya, namam itu asal kata akar kata dari namimah. Ya, namimah itu adalah mengadu domba. Kata Rasulullah, orang yang suka mengadu domba, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Ini ancamannya sudah jelas. Ya. Kemudian ada satu hadis lagi, hadis masyhur yang menggambarkan kepada kita dampak atau azab daripada perbuatan namimah ini. Tidak hanya kita rasakan akibatnya di akhirat nanti bahwa Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, tapi juga di alam kubur pun, sebelum kita memasuki alam akhirat, di alam kubur pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang yang melakukan perbuatan namimah. Seperti yang dimaktubkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, juga hadis yang sahih. Qala Ibnu Abbas marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati biqabraini jadidaini. Beliau melintasi dua buah kuburan yang baru ditanam. Artinya baru ada orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Ada dua buah kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya orang yang ada di dalam kuburan tadi yang Rasulullah lewat, ada dua kuburan itu, kedua-duanya adalah la yu'adzabani. Ya, Rasulullah menggunakan kalimat penekanan di situ dengan huruf lam taukid, la yu'adzabani, benar-benar sedang diazab. Karena Rasulullah yang menyampaikan, maka sudah pasti benar bahwa di dalam kubur itu sedang ada dua orang yang sedang diazab.
wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka bukanlah sedang diazab karena masalah yang besar. Tapi jangan diidentikan dengan bahwa perbuatan tersebut bukan dosa yang besar. Nah, yang dimaksud dengan masalah yang kelihatannya bukan masalah yang kelihatannya besar adalah di sini Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi mengatakan yang dimaksud dengan masalah yang kelihatannya besar adalah masalah yang biasanya dianggap remeh oleh manusia. Ya, jadi wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka diazab bukan karena permasalahan yang besar. Maksudnya permasalahan ini sering dianggap sepele oleh orang lain. Salah seorang di antara keduanya, fakana la yastanzihu minal bauli. Yang pertama, kenapa dia diazab? Kata Rasulullah, karena la yastanzihu minal bauli. Dia kalau buang air kecil tidak bersih istinjanya. Nah, ini perkara yang menurut sebagian kita sepertinya sepele. Tidak kita anggap sebagai permasalahan yang besar. Tapi ternyata itu membawa dampak di alam kubur. Kita bisa diazab dengan sebab kita tidak bersih pada saat istinja ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Nah, inilah tema kita pada pada sore hari ini. Sedangkan yang lain, orang yang satunya lagi yang sedang diazab itu karena yamshi bin namimah, kerjaannya ini di atas bumi, berjalan di atas bumi, maksudnya ke sana kemari itu mengadu domba. Menceritakan keburukan si A kepada si B, kemudian datang kepada si B diceritakan keburukan si A. Nah, selalu mengadu domba. Dan keduanya ini ternyata mendapatkan azab di alam kubur karena perbuatannya. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan, ini juga bisa menjadi ibrah buat kita bahwa terkadang kita ketika melakukan sesuatu kita bisa dengan misalnya ketika kita berdoa dengan wasilah Rasulullah SAW, dengan wasilah suratul Fatihah, dan ini sebenarnya Rasulullah pun sudah mencontohkan. Apa yang Rasulullah lakukan terhadap kedua orang yang sedang diazab di alam kubur ini? Summa akhoza jaridatan rutbah. Rasulullah mengambil sebatang pohon yang masih hijau, yang masih muda gitu ya, bukan bedahan yang kering. Fasyaqqaha nisfaini, maka kemudian Rasulullah membelah dua batang yang tadi Rasulullah ambil itu menjadi dua bagian. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau tancapkan di setiap satu kubur satu batang yang sudah dipotek, satu lagi untuk orang yang sedang yang selalu melakukan perbuatan namimah, yang satunya orang yang tidak bersih ketika istinja dari buang air kecil. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta, kenapa engkau melakukan itu? Apa maksud engkau melakukan perbuatan itu, menancapkan batang ke kuburan tadi? Faqala la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Kata Rasulullah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban azab yang dialami oleh dua penghuni kubur tadi yang sedang diazab sebelum kering dua batang kurma yang saya tancapkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi saya sudah katakan bahwa antara namimah dengan fitnah itu adalah dua kata yang identik, ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini, dengan namimah ataupun fitnah. Yang paling jelas adalah ada kurang lebih 82 ayat yang menjelaskan tentang perbuatan ini. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang sangat besar dosanya, ya. Yang paling jelas atau paling sharih adalah termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191 yang bunyinya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan perbuatan menfitnah itu asyaddu, lebih keji, lebih kejam daripada pembunuhan, daripada membunuh. Nanti saya ilustrasikan dengan ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab ini. Kemudian ayat yang lain adalah surah Al-Baqarah ayat 217. Hampir sama ayatnya. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Dan fitnah itu akbar, lebih besar dosanya daripada perbuatan membunuh. Jadi ini bukan perkara yang sepele. Perkara namimah, perkara kita memfitnah orang, menceritakan kebohongan, menceritakan kejelekan orang lain, padahal kejelekan itu tidak benar adanya. Kalau benar, kita sudah bahas.
kita menceritakan keburukan orang lain padahal benar dilakukan, itu namanya ghibah. Nah, kalau ini kita menceritakan keburukan orang lain padahal orang lain tidak melakukan keburukan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan fitnah. Perbuatan menyebarkannya itu disebut dengan namimah, kita mengadu domba. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, ini perkara gambaran mengenai orang yang melakukan perbuatan fitnah. Ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Tidak disebutkan di kitab ini apakah terjadi pada masa Rasulullah atau pada masa para sahabat, tabi'in ataupun tabi'in, tapi Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi memaktubkan atau menuliskan di dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah, ya, bahwasanya ia berkata, ada seseorang menjual budak dan berkata kepada orang yang membelinya. Ada seorang penjual budak dan mengatakan kepada orang yang mau membeli budak tersebut, budak ini adalah baik, dia nggak ada cacatnya, artinya orangnya bagus, nggak ada cacatnya. Hanya saja ia suka mengadu domba. Jadi penyakit yang dimiliki atau perbuatan buruk yang dimiliki oleh si budak ini, secara pekerjaan dia pekerjaannya baik, tapi dia ada satu kekurangan atau ada satu dosa yang selalu ia lakukan, yaitu ia suka mengadu domba. Ternyata si orang yang berniat membeli ini menganggap remeh masalah ini. Akhirnya dibelilah budak itu. Orang yang akan membeli itu menganggap ringan masalah itu, lantas ia membelinya. Setelah beberapa hari berada di rumah majikannya, ketika si budak ini sudah bekerja beberapa saat, beberapa hari di rumah majikannya, budak itu mulai menjalankan perbuatan yang biasa dia lakukan. Apa? Dia memfitnah. Dengan cara budak itu berkata ketika sedang berada dengan istri daripada majikannya, dia berkata, wahai ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya suami ibu sudah tidak mencintai ibu lagi. Dia ingin kawin lagi. Ibu mau nggak terima saran saya agar ibu tetap disayangi oleh suami ibu? Kemudian istri majikan itu menjawab, ya, apa saran kamu? Nah, saran saya adalah ibu ambil pisau cukur untuk mencukur jenggot suami ibu nanti pada saat dia sedang tidur. Nah, itu arahan yang dilakukan oleh si budak tadi. Nanti ketika suami ibu sedang tidur, ibu dekati, ibu ambil pisau cukur, kemudian ibu cukur jenggotnya di lehernya, ibu cukur jenggotnya. Ternyata itu dilakukan oleh si istri dari majikan tadi. Tapi sebelum itu, budak itu mendatangi dulu kepada tuannya, si majikan yang laki-laki, dengan mengatakan, wahai tuan, saya pernah dapati istri tuan main dengan laki-laki lain dan bermaksud untuk membunuh tuan. Apakah tuan ingin membuktikannya? Apakah bapak ingin membuktikannya? Kata budak tadi. Majikan itu berkata, ya, bagaimana cara membuktikannya? Maka budak itu lalu berkata, tuan coba pura-pura tidur. Nah, tadi si istri dibilang ketika lagi tidur ambil pisau cukur untuk mencukur jenggotnya. Kemudian kepada majikan yang laki dikatakan, tuan coba pura-pura tidur. Nanti istri tuan akan menghampiri untuk membunuh tuan. Dan itu kemudian dilakukan oleh suami dan istri tadi, majikan tadi. Tidak lama kemudian, ketika suaminya pura-pura tidur, nggak lama kemudian datanglah si istri dengan membawa pisau cukur dengan maksud untuk mencukur jenggot suaminya. Bukan bermaksud untuk membunuh, tapi untuk mencukur jenggot suaminya sesuai arahan si budak tadi. Akan tetapi suaminya mengira bahwa istrinya mempunyai maksud untuk membunuhnya. Maka si tuan tadi, majikan tadi merebut pisau dari tangan istrinya, lalu ia membunuh istrinya. Kerabatnya mengetahui hal ini, kerabat istrinya mengetahui hal ini, akhirnya datang ke rumah mereka dan membunuh si suami. Lantas sanak kerabat suami pun datang, akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Nah, inilah ilustrasi mengapa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam, fitnah itu lebih besar dosanya daripada dosa membunuh, karena bisa berakibat kepada banyak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari sekelumit ayat dan hadis yang serta riwayat yang tadi saya sampaikan bisa membawa ibrah kepada kita sekalian bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu hanya akan menghanguskan atau hanya akan menghilangkan segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Bahkan terkadang perbuatan-perbuatan tersebut
bisa menghalangi dari diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan berakhirnya kajian kitab kita pada sore hari ini, maka berakhir pula acara pengajian online kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa senantiasa mengikuti kajian-kajian kita pada hari-hari Minggu selanjutnya, yang insya Allah akan kita konsisten lakukan di hari Minggu. Ya, insya Allah di hari Minggu kita lakukan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah diuraikan ataupun dari zikir-zikir yang tadi sudah kita lakukan membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kebaikan untuk diri kita dan seluruh anggota keluarga kita. Kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.